Ini kita baru selesai rapat, ya kan, dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI. Jadi di Jawa Barat ini ada 11 jalur kereta yang akan segera direaktivasi. Bapak sebutin mana aja? Banjar Cijulang, Pak. Banjar Cijulang, kemudian ada Bandung Ciwidey, Garut, kemudian Garut Kacang ya. Rangka Ecek, Ranca Ekek Tanjung Sari. Ranca Ekek Tanjung Sari, terus Cipatat Padalarang, terus ya pokoknya dengan total pembiayaan kurang lebih kalau berdasarkan data nanti kita buat DD-nya sekitar ya 20 triliun semuanya kalau dengan jalur KRL. Pokoknya 5 tahun ke depan Jawa Barat istimewa. Sejak suara roda kereta terakhir menghilang dari jalur Dayakolot menuju Ciwidey pada dekade 1970-an, jejak rel itu seolah tertelan waktu, perlahan menghilang dari ingatan banyak orang. Namun, kini lebih dari setengah abad kemudian, semangat untuk menghidupkan kembali jalur legendaris itu kembali menyala. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan reaktivasi rel-rel tua, meski jalan menuju cita-cita ini penuh tantangan. Di balik rencana reaktivasi, tersimpan harapan besar, seperti mengurai kemacetan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengangkat potensi wisata di selatan Bandung. Jalur Cikudapateh Ciwidey sepanjang 37,8 km ditetapkan sebagai salah satu dari 5 lintasan prioritas dalam proyek reaktivasi kereta api Jawa Barat. Sejarah mencatat, jalur ini mulai dibangun pada tahun 1917 oleh Staatspoorwegen, perusahaan kereta milik pemerintah kolonial Belanda. Proyek berlangsung dalam 2 tahap, dan akhirnya resmi beroperasi pada 17 Juni 1924. Tujuannya saat itu jelas, mempermudah pengangkutan hasil bumi dan komoditas dari wilayah Bandung Selatan ke Jakarta dan daerah lainnya. Namun, pada dekade 1970-an, perusahaan jawatan kereta api yang kini menjadi PT KAI menutup seluruh aktivitas jalur Bandung Ciwidey. Alasan utamanya yaitu jalur ini dianggap sudah tidak lagi menguntungkan. Kini, sejarah itu siap ditulis ulang, dengan wajah baru dan harapan yang diperbarui. Ya, nama saya Pak Komarudin Mahesa. Asal dari Bogor, sebenarnya dari Bogor ya. Ya dulunya emang gimana ya, ini tanahnya sebenarnya tanah kosong, istilahnya nggak seperti yang kita lihat sekarang. Jadi nggak bisa kalau untuk rumah kayaknya nggak bisa gitu. Soalnya banyak ini tanaman-tanaman yang liar gitu. Saya bikin ini aja. Saya gunakan untuk cocok tanam tadinya daripada kosong gitu kan. Nah akhirnya dulunya saya kan ngontrak, dari awal juga udah tahu bahwa ini adalah tanah PJKA, tanah pemerintah. Sewaktu-waktu katanya gitu, sewaktu-waktu bisa diaktifkan lagi gitu kan. Ya saya nggak bisa apa-apa istilahnya, ya nggak apa-apa lah, daripada ini untuk sementara kita bisa digunain, dimanfaatin dulu,
Ya untuk kedepannya ya gimana lagi kalau emang ini mau diaktifkan lagi ya nggak jadi masalah. Harapan saya ini kan menduduki istilahnya garapan gitu ya, garapan. Nggak ada tempat lagi. Saya juga di sana kesini nggak istilahnya mau ngontrak-ngontrak di mana. Istilahnya pencarian saya nggak menentu. Ya harapan saya kalau memang mau dibongkar, ya nggak apa-apa, nggak silakan. Itu hak pemerintah. Cuman harapan saya istilahnya mau ditempatkan di mana. Yang penting ada tempat, ada buat anak cucu saya. Cuman harapan saya begitu aja. Nggak muluk-muluk minta ini minta itu. Yang penting mah bisa ditempatkan di mana saja. Itu harapan saya. Di Kota Bandung, jalur kereta api Bandung-Ciwidey dimulai dari stasiun Cikudapate yang terletak di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batu Nunggal. Dibangun pada masa kolonial Belanda, stasiun ini dulunya menjadi penghubung utama aktivitas penumpang dan barang dari wilayah selatan Bandung menuju pusat kota maupun sebaliknya. Setelah jalur Bandung-Ciwidey akhirnya ditutup pada tahun 1982, stasiun Cikudapate tak lagi melayani kereta ke arah selatan dan perlahan kehilangan fungsinya sebagai jalur pengangkut hasil bumi. Meski begitu, stasiun ini masih digunakan untuk operasional komuter jalur kereta api Cicalengka Padalarang. Jika reaktivasi terrealisasi, stasiun Cikudapate berpotensi kembali menjadi simpul transportasi yang strategis. Letaknya yang dekat dengan pusat kota dan kawasan permukiman padat menjadikannya ideal sebagai stasiun keberangkatan atau transit. Namun, bagi sebagian warga yang terlanjur membangun rumah di atas jalur rel, rencana reaktivasi menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Di atas besi-besi yang mulai berkarat, berdiri rumah-rumah yang menyimpan banyak cerita. Kereta jalan kan bapak ibu kerja di sini di PJK, tapi di kantor stasiun Bandung bagian Dao. Terus Wa yang tinggal di Kiracondong kerjanya di sama Kiracondong tapi di kereta api, tapi yang bukan di stasiun Bandungnya di anu aya kereta nu ka dieu nya. Terus Mang juga kerja di kereta api di PJKA. Terus adik ibu nomor 2 di itu jadi KS. Ibu mah tahu ini teh udah masih aktif rumah di sini gitu, masih aktif gitu. Nah yang di pinggir-pinggir yang ke sana di atas mah ya gitu udah nggak jalan pakai di rumah-rumah. Terus yang itu di belakang ini kan ada lahan, itu tadinya rumah. Terus dibeli sama Trans. Tanah PJK dibeli sama Trans. Udah tinggal disisain sedikit. Dibangun lagi rumah. Dibongkar. Nah, adik ibu juga di atas itu dibongkar, udah pindah diganti tapi sama TSMT.